Dan tidak ada manusia yang luput dari segala kesalahan. Dan manusia tidak dapat melepaskan dirinya dari segala kesalahan karena hukum. Dan hukum itu termasuk hukum Taurat menjadi kaca pembesar bagi kesalahan manusia. Shalom sahabat Ephata Kebenaran. Senang sekali bisa bertemu kembali dengan sahabat di channel ini. Saya berterima kasih karena sahabat sudah mampir dan mengikuti channel ini sampai hari ini. Saya berdoa kiranya Tuhanlah yang membalas dan memberkati kita semua. Channel Ephata Kebenaran membahas khusus tentang tanda akhir zaman atau peristiwa-peristiwa yang akan terjadi di akhir zaman. Dalam bahasa teologianya adalah eskatologi. Kita akan belajar tentang akhir zaman dari berbagai sumber. Semoga channel ini boleh memberkati kita semua. Tidak perlu berlama-lama lagi, mari kita langsung saja mendengarkan khotbah tentang akhir zaman dari hamba Tuhan yang luar biasa ini. Namun sebelumnya, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di sorga, kami siap dibekali oleh kebenaran firman tentang nubuatan, tentang tanda-tanda akhir zaman, hal-hal yang akan terjadi di masa depan. Berikanlah kami kemampuan agar kami dapat mengerti rencana Tuhan atas kehidupan kami dan dunia ini. Ajar kami Tuhan agar kami mempersiapkan diri menghadapi hari-hari yang akan datang ini. Kami siap diberkati oleh hamba-Mu ini. Berkatilah hamba-Mu ini, berkati pemberitaan firman Tuhan, berkati kami semua. Demi nama Yesus. Amin. Shalom. Hari ini kita akan bersama-sama membaca firman Tuhan yang terambil dari Ibrani pasal 8. Kitab Ibrani pasal yang ke-8. Ayat 8 sampai ayat 13. Ibrani pasal 8 ayat 8 sampai 13. Kita akan membacanya saling sahut bersautan. Saya akan awali ayat yang ke-8 lalu jemaat menjawab ayat 9 dan seterusnya saling ganti bergantian sampai tiba pada ayat 13. Sebab ia menegur mereka ketika ia berkata, sesungguhnya akan datang waktunya. Demikianlah firman Tuhan. Aku akan mengadakan perjanjian baru dengan kaum Israel dan dengan kaum Yehuda. Ayat 9. Maka inilah perjanjian yang kuadakan dengan kaum Israel sesudah waktu itu. Demikianlah firman Tuhan. Aku akan menaruh hukumku dalam akal budi mereka dan menuliskan dalam hati mereka. Maka aku akan menjadi Tuhan mereka dan mereka akan menjadi umatku. Dan mereka tidak akan mengajar lagi sesama warganya atau sesama saudaranya dengan mengatakan, kenalah Tuhan. Sebab mereka semua besar kecil akan mengenal aku. Sebab aku akan menaruh belas kasihan terhadap kesalahan mereka dan tidak lagi mengingat dosa-dosa mereka. Oleh karena ia berkata-kata tentang perjanjian yang baru, ia menyatakan yang pertama sebagai perjanjian yang telah menjadi tua, dan apa yang telah menjadi tua dan usang telah dekat kepada kemusnahannya. Kapot leha Adonai Elohenu kapot leha. Segala kemuliaan ya Adonai Tuhanku, kemuliaan bagimu. Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita mengerti yang dimaksud di dalam surat Ibrani ini, ada yang menjadi dasar dari pemikiran surat Ibrani ini. Yang menjadi dasar itu sesungguhnya ada dalam Yohanes pasal 1
ayat 16 sampai ayat 18. Saya akan bacakan dulu supaya kita mengetahui dasar-dasar pikiran itu. Sebab setiap buah pikiran ada dasar yang menjadi pegangan. Apa sebabnya dia berpendapat seperti itu? Dan dasar yang ada dalam Yohanes 1 ayat 16 dan 18 saya bacakan. Karena dari kepenuhannya kita semua telah menerima kasih karunia demi kasih karunia. Sebab hukum Taurat diberikan oleh Musa, tapi kasih karunia dan kebenaran datang oleh Yesus Kristus. Tidak seorang pun yang pernah melihat Tuhan, tetapi anak tunggal Bapa yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, jadi maksudnya di dalam Ibrani ini tadi, sesungguhnya akan datang waktunya. Jadi ada sesuatu masa yang dinantikan oleh umat perjanjian lama. Masa apa? Masa hukum baru, perjanjian baru. Yaitu perjanjian kasih karunia. Tidak lagi hukum yang menjadi dasar, tapi kasih karunia yang menjadi dasar. Agama-agama lama selalu yang menjadi dasar adalah hukum. Ya, aturan-aturan. Ya. Syariat-syariat itu semua yang menjadi dasar bagi setiap agama. Tetapi Kristus tidak mendasarkan itu. Karena dengan hukum Taurat, dengan hukum agama, manusia bukan bisa mencapai Tuhan. Bahkan seolah-olah makin diperberat bahwa mereka tidak dapat. Karena hukum itu untuk menunjukkan kekudusan Tuhan tidak bisa terhampiri. Dan tidak ada manusia yang luput dari segala kesalahan. Dan manusia tidak dapat melepaskan dirinya dari segala kesalahan karena hukum. Dan hukum itu termasuk hukum Taurat menjadi kaca pembesar bagi kesalahan manusia. Karena itu menyadari bahwa manusia tidak bisa berupaya. Ada usaha tapi bukan kepastian. Karena usaha yang bukan kepastian inilah sehingga mereka menantikan kapan kami bisa. Saya kasih contoh. Kalau berbicara mengikuti hukum agama, saya boleh berbangga sedikit. Karena saya dididik dari kecil mengikuti hukum-hukum agama. Dan saya ikutin bukan yang ecek-ecek. Yang sungguh-sungguh. Karena saya ingin menemukan betul bagaimana hakikat manusia dan hakikat Tuhan itu. Saya ikutin. Sampai sekecil-kecilnya saya lakukan. Aturan-aturannya sehingga tidak boleh ada kesalahan sekecil apapun. Termasuk pada sikap ibadah. Sikap ibadah itu sudah diatur sedemikian rincinya. Sehingga kalau salah duduk, salah saja meletakkan jempol kaki, itu salah dan tidak sah ibadahnya. Dan saya ikutin. Apa yang terjadi? Setelah saya ikutin, hati saya memang seolah-olah ingin taat sepenuhnya. Tapi di hati saya timbul sebuah kebencian terhadap orang yang tidak sama dengan saya. Terhadap orang yang tidak mengikuti aturan-aturan agama saya. Kebencian itu makin membesar. Saya ingin memaksakan orang lain sama dengan saya. Karena inilah hukumnya. Saya mengerti bagaimana pikiran-pikiran orang Yahudi. Orang Farisi itu. Sehingga ketika melihat itu, dia ingin melaksanakannya. Lalu muncul dalam pikiran saya, apa artinya taat?
Apa artinya beribadah kalau hati dan pikiranku penuh dengan kebencian, ingin memaksakan orang lain? Terus terang secara pribadi saya frustrasi. Tapi karena saya menjadi panutan waktu itu, saya tidak menunjukkan frustrasi saya tentang agama saya. Tapi menjadi sebuah pertanyaan besar, bagaimana sesungguhnya? Jadi kalau berbicara hukum agama, betul tidak akan mencapai apa yang diinginkan oleh Tuhan. Tapi itulah Kristus yang membawa kasih karunia. Membebaskan kita semua dari beban itu. Melepaskan kita dari semua tekanan-tekanan dosa itu. Saudara masih ingat peristiwa Yohanes 8 ketika orang-orang Farisi, orang-orang ahli Taurat membawa seorang pelacur yang kedapatan berzina di hadapan Yesus lalu berkata, menurut hukum Taurat orang ini harus dilempari sampai mati. Apa pendapatmu? Yesus diam. Lalu di situ dikisahkan dia mencoret-coret tanah. Saya kurang sependapat kata mencoret karena bahasa Yunaninya grafer. Grafer itu tulisan. Tulisan. Kan dari waktu saya masih muda di pinggir-pinggir jalan itu ada tukang grafer kan. Untuk menggrafer pena pulpen kita, lalu gelang tangan kita dengan nama kita. Apa yang ditulis? Hukum Tuhan. Kasihilah Tuhan dengan sepenuh hatimu dan kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Dan 2 kali dia tulis itu. Coba baca kembali. 2 kali. Setelah itu mereka meninggalkan. Kenapa tuntutan hukum ini kalah? Mereka mendesak tapi ditinggalkan. Karena mereka malu dengan diri mereka sendiri. Pribadi mereka, hati mereka, suara hati mereka. Hukum yang begitu keras, begitu ketat ingin diterapkan pada orang lain. Tapi dirinya ingin mendapat kelonggaran. Mereka meninggalkan satu persatu. Sudah perhatikan perkataan Yesus. Di mana mereka? Mereka semua pergi. Berarti tidak jadi hukum Tauratnya. Apa kata Yesus? Aku pun tidak akan menghukum engkau. Pulanglah, jangan berbuat dosa lagi. Itulah kasih karunia. Kasih karunia inilah yang membebaskan manusia. Natal baru saja kita lewati. Natal itu lahirnya kasih karunia di tengah-tengah dunia ini yang sesungguhnya akan mengampuni seluruh isi dunia dan dunia ini membebaskan manusia. Dan hukum baru inilah yang ditunggu-tunggu. Dikatakan kembali pada ayat 8. Sesungguhnya akan datang waktunya. Waktunya. Waktu itu dinantikan orang. Kapan waktu itu? Yaitu Natal. Natal itu berabad-abad dinantikan orang. Kapan kasih karunia itu wujud menjadi daging? Kapan kasih karunia itu sungguh-sungguh bisa melakukan dan melaksanakan penebusan, pengampunan, penyucian dosa manusia? Tidak ada lain, hanya Yesus. Amin. Saya senang tadi ada tulisan, mari kita menyembah Tuhan dengan roh dan kebenaran. Saudara jangan berpikir roh di situ sesuatu yang semacam supranatural.
Tapi roh kita itu memang sejiwa dengan rohnya Yesus. Roh Tuhan itu sendiri. Karena Natal itu adalah pekerjaan Roh Kudus. Ya. Ketika Yusuf menolak, ingin menceraikan Maria secara diam-diam, malaikat Tuhan datang dalam mimpi. Lalu berkata, jangan takut. Bahasanya bagus, yaitu jangan ragu-ragu. Karena anak yang dikandungnya adalah dari bukan hasil, dari Roh Kudus. Dari. Berarti pekerjaan Roh Kudus. Roh Kudus itu sendiri. Maria menerima. Yusuf menerima. Saya berpikir sejenak pagi ini. Coba kita bayangkan. Apakah ketika Maria dan Yusuf mengikat dirinya untuk bertunangan, berumah tangga, menikah, punya rencana bahwa kami punya anak ini bakal hebat? Tidak. Dia ingin membina rumah tangga yang bahagia, keluarga yang bahagia. Itu kan semua orang berumah tangga pikirannya seperti itu. Tiba-tiba Tuhan taruh sesuatu di luar kemauan mereka, di luar keinginan mereka. Bayangkan, coba kita bayangkan sejenak. Apa tidak kekacauan yang terjadi? Kenapa ini menimpa aku? Kenapa ini terjadi dengan aku? Semua rencana mereka berantakan. Itulah cara Tuhan mengubah rencana hidupmu sesuai dengan rencananya, kemauannya. Kadang-kadang lewat masalah, musibah, persoalan, penderitaan datang kepada kita untuk mengubah kita. Makanya kalau jadi orang beriman, punya masalah, selesaikan masalah. Kalau orang tidak beriman, mempermasalahkan masalah. Itu bedanya. Orang beriman selalu menyelesaikan masalah. Orang yang tidak beriman selalu mempermasalahkan masalah. Itu bedanya. Jadi Tuhan merubah. Sehingga mereka mengikuti kemauan Tuhan. Saudara, Tuhan itu menciptakan kita sudah punya rencana dengan masing-masing dengan kita ini. Sudah. Makanya ada istilah teologi yang disebut predestination. Pre itu adalah waktu. Awal. Destiny adalah tujuan. Jadi dari awal Tuhan sudah menetapkan tujuan. Dari awal Tuhan menetapkan tujuan. Masuk surga atau masuk neraka. Dari awal. Silakan pilih. Hak pilih kita di situ. Bukan hak pilih kita menentukan tujuan. Bukan hak pilih kita menentukan. Ini mau ikut jalan Tuhan yang ini atau yang ini. Kebebasan manusia tetap terbatas. Manusia diberi kebebasan. Tapi jangan lupa dia ciptaan. Kedaulatan Tuhan sebagai pencipta pasti melebihi dari segala ciptaannya. Karena manusia itu kalau tidak dihadapkan dengan kehidupan, masalah, persoalan, manusia susah merubah pendiriannya, persepsinya, paradigmanya, rencananya. Susah manusia itu. Tapi ketika diperhadapkan, dibenturkan dengan masalah yang begitu berat. Saya percaya dengan COVID-19 ini Tuhan ingin menyadarkan umat manusia. Meskipun COVID ini bukan dari Tuhan. Tapi Tuhan pakai lewat ini menyadarkan gereja-gereja. Menyadarkan umat sendiri. Menyadarkan
Kita perlu pribadi siapa? Yesus. Karena kita menerima kasih karunia demi kasih karunia. Aku akan mengadakan perjanjian baru. Bukan perjanjian yang kuadakan seperti nenek moyang mereka. Aku akan menaruh hukumku dalam akal budi mereka dan menuliskan dalam hati mereka. Coba. Hukum Taurat itu ditulis jari Tuhan sendiri. Di atas batu. Di atas batu. Jari Tuhan menuliskan hukum Taurat. Diberikan pada Musa. Menjadi hukum yang mati. Bukan hukum yang aktif. Karena di atas batu, tulisan di atas batu, mati. Bukan aktif. Tapi hukum yang baru, dia tidak pakai jarinya, dia pakai pribadinya. Pribadi Yesus, pribadi firman itu sendiri yang turun. Yang menuliskan dalam hatimu. Ketika kita menerima Yesus, makanlah tubuhku, minumlah darahku. Dia tuliskan itu dalam hidup kita. Itulah hukum baru yang Tuhan taruh di dalam kehidupan kita. Amin. Dahsyat. Saya mengerti seperti ini. Betapa dahsyatnya dia. Dia tuliskan. Dan dia pelihara. Dia kirimkan lagi rohnya. Untuk memelihara yang telah ditulis di hatinya. Menyatu. Yaitu hukumnya apa? Kasihilah, kasihilah, kasihilah. Bukan lagi turutilah, turutilah, turutilah. Orang yang mengasihi lebih daripada ketaatan. Orang yang taat itu hanya doing. Orang yang mengasihi itu being. Esensinya. Kita berumah tangga. Apa yang menjadi dasar? Kasih. Kalau bukan karena kasih, tidak sedikit banyak laki-laki janjinya tidak ditepati. Menurut aturan perjanjian mestinya batal itu perjanjian. Tapi kita bisa bertahan karena kasih. Makanya anak-anak, orang menikah itu kan tidak bisa seperti kontrak. Kamu punya apa, saya punya apa, mari kita buat perjanjian. Enggak. Aku punya hati, kamu punya hati, kan begitu. Makanya jatuh cinta itu selalu banyak seperti di pom bensin. Dari nol ya Pak. Ya, jadi kalau ada laki-laki datang kepada Anda, mau enggak dari nol? Itu pasti pegawai pom bensin. Nah karena itulah. Jadi bukan lagi seperti hukum Taurat. Bukan Taurat diperbaharui, bukan. Tolong ingat. Yesus plus ini aturan ini. Tidak. Hati-hati. Kita sudah dibebaskan dari itu. Karena kasih karunia. Lalu ada yang bertanya, oh kalau begitu dengan kasih karunia kita bebas. Berbuat dosa juga bebas. Itu tafsiranmu. Tafsiran orang mengasihi. Karena kasih itu melampaui segala-galanya. Itu kasih karunia. Bukan pengetahuan yang baik dan yang buruk yang dirindukan semula oleh manusia. Bukan. Perhatikan ayat yang ke-12. Ayat yang ke-12 bacaan kita. Sebab aku akan menaruh apa? Belas kasihan terhadap mereka. Dan tolong sambung. Tidak lagi mengingat dosa-dosa mereka. Lewat Yesus. Sehingga aku betul-betul merdeka, bebas. Dari tekanan dosa. Dari kesalahan yang menghantui hidupku, diriku selama ini. Seolah-olah hidup itu tidak ada kepastian.
Tapi dengan lahirnya Yesus dalam diri kita, kita dimerdekakan karena kasih karunia Dia. Katakan amin. Amin. Ya. Sehingga tidak ada tekanan batin lagi. Tidak lagi dihantui oleh kesalahan-kesalahanmu. Semua manusia jatuh dalam kesalahan. Baik karena dosa asalnya maupun karena pengalaman hidupnya. Karena kita belum punya pengalaman hidup. Pasti melakukan kesalahan. Tetapi kesalahan itu tidak menghantui diri kita lagi. Karenanya dikatakan di sini pribadi Yesus yang ditaruh pekerjaan roh melalui pekerjaan Roh Kudus di dalam diri kita, dalam hati kita. Saya ingin membagikan apa yang ada dalam pengalaman pikiran dan hati saya. Saya dulu tidak percaya dan tidak bisa percaya. Kok Yesus itu manusia dipercaya sebagai Tuhan dan disembah sebagai Tuhan. Dia kan manusia berdarah daging, makan minum, masa? Sulit sekali. Dan tidak mungkin. Karena saya ingin tahu betul dan kebetulan dapat tugas, saya mempelajari Alkitab. Saya baca Alkitab. Saya baca Alkitab tidak sepandai orang Kristen. Saya baca dari awal kitab Kejadian, terus saya baca. Kalau orang Kristen sudah pandai. Baca sana, loncat sini, baca sana, loncat sini, loncat sana. Sehingga seumur hidup tidak pernah tamat satu Alkitab. Saya baca berurut. Ya. Memang mengasihkan. Kejadian, Keluaran, yang paling membosankan itu Imamat. Meter-meteran lah, warna-warna lah, segalanya. Ya sudah. Tapi saya ikutin. Bilangan, Ulangan. Terus. Sampai pada Yohanes 1 ayat 1. Yohanes 1 ayat 1. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Tuhan. Firman itu adalah Tuhan. Terbuka hati saya. Terbuka pikiran saya. Saya mengerti. Oh, dia ini sebelum berada menjadi manusia punya keberadaan sebagai firman yang sehakikat dengan Tuhan. Hati saya terbuka. Karena pekerjaan Roh Kudus. Karena kasih karunia. Kalau bukan karena kasih karunia, siapa kita? Kita tidak lebih baik dari orang yang lain dalam beragama, dalam ketaatan. Tidak. Tapi karena kita kasih karunia, Tuhan mempertahankan dan mempertaruhkan terus. Karena dia sudah mengorbankan nyawanya, dirinya. Sehingga kita tetap beriman dan percaya. Harus diakui. Tidak selamanya kita tekun, kan tidak. Tidak selamanya saudara sangat menikmatin doa terus, enggak. Kadang-kadang saudara pasti ada jenuhnya. Ya, sudah. Jangan sok rohani lah gitu ya. Ada jenuhnya, ada kadang-kadang malesnya. Kadang-kadang aduh rasanya percuma berdoa komas lama dan belum ada tanda-tandanya. Barangkali kita berpikir seperti itu. Tapi karena kasih karunia yang telah memilih kita, kita tetap ditopang oleh Dia. Kita tetap percaya. Kita tetap bisa dipertahankan dan bertahan terus. Luar biasa. Patut disyukuri. Itulah hukum baru. Hukum yang memerdekakan kita. Sehingga dengan demikian dikatakan di sini dengan jelas sekali.
Oleh karena ia berkata-kata tentang perjanjian yang baru, ia menyatakan yang pertama sebagai perjanjian yang telah menjadi tua. Dan apa yang telah menjadi tua dan usang telah dekat kepada kemusnahannya. Artinya tidak berlaku lagi. Saya kasih contoh supaya saudara. Kadang-kadang ada orang yang bertanya begini. Kalau hukum Taurat itu tidak berlaku, Pak, mengapa di gereja masih ada perpuluhan? Kan perpuluhan itu hukum yang lama. Ini pertanyaan orang. Ya, dia tidak pernah ngasih perpuluhan, tapi repot dengan orang yang memberi perpuluhan. Memang agak aneh. Saya jawab begini. Segala pandangan yang ada, jangan ini, berbuat ini. Jika yang menjadi dasar kita bukan hukum, tapi kasih karunia, maka itu catatan awal. Perpuluhan itu catatan awal. Jika memang betul hatimu mengasihinya, pasti engkau tidak ukur lagi dengan ukuran. Engkau berikan semuanya, engkau berikan segala sesuatunya. Amin. Saya tidak tahu, adakah suami bicara dengan istrinya, tolong buat anggaran bulan ini apa saja, ini, nanti kalau saya setujui ini, baru diberikan. Lengkap. Berikan istrinya. Pas. Enggak kan? Malahan luar biasa laki-laki itu. Berikan istrinya. Tidak pernah sisanya kembali. Tidak pernah. Dan dia tidak mempersoalkan itu. Dan ibu-ibu itu baik. Kalau ditanya suami, ada uang? Enggak ada. Selalu enggak ada. Ya, tapi percayalah, saat-saat suaminya menghadapi kesulitan keuangan, keluar tabungannya yang tak dikira. Jadi kalau suami istrimu agak berbohong sedikit tidak ada uang, biarkan dan senyum saja. Itu tandanya dia nabung. Benar ya? Tandanya dia nabung. Nah, kan tidak pakai aturan gitu. Jadi ada kelimpahan, ada keberkatan. Kasih itu melewati segala sesuatu. Anak zaman sekarang tidak ada lagi istilahnya. Tapi di zaman kami dulu, ya zaman yang hanya surat-suratan, pantun-pantunan, puisi-puisian. Sekarang kan enggak. Malahan kata-katanya aja sudah disingkat. Sampai saya kalau terima WA dari cucu saya enggak ngerti ini apa maksudnya. KBR, KNYR, segala semua disingkat semua saudara. Jadi saya bilang, buat apa ngomong kalau semua serba singkatan. Mendingan morse saja waktu pandu, ada tanda, ada ini. Mendingan itu. Ini singkatan. Zaman dulu, oh tidak. Terurai, mengungkapkan. Lautan api aku seberangi. Dahsyat saudara, ya. Badai aku lewati. Padahal dia di gunung. Lautan aku seberangi. Siang dan malam kamu adalah impianku. Wajahmu selalu terbayang bagaikan rembulan. Sebelum orang ke bulan. Setelah ke bulan bopengan semua di bulan saudara ya. Jadi itu. Ungkapan-ungkapan itu adalah ungkapan kasih. Sekarang ungkapan kasih itu nampaknya sudah terlalu diekonomikan. Kan singkatan-singkatan itu supaya ekonomis kan? Dan herannya istri saya lebih cepat ngikutin. Karena selalu WA dengan cucunya. Jadi lama-lama dia lebih pintar. Saya jarang-jarang.
Jadi kalau saya terima WA istri saya, apa ini artinya? KBR ini apa maksudnya? Kantor berita. Loh iya kan? Saya tidak tahu. Ya. Tetapi kita mencintai Tuhan. Karena Tuhan sudah mencintai kita lebih dulu. Amin. Dia lahir ke dunia. Dia datang ke dunia. Melewati semua proses yang tidak seharusnya. Karena dia adalah ilahi dan Tuhan. Raja di atas segala raja. Tapi dahsyatnya dia memberikan sesuatu kepada kita dengan jelas. Sebagaimana dikatakan dalam Yohanes tadi. Coba kita kembali kepada Yohanes yang terakhir tadi. Injil Yohanes ayat yang ke-18 pasal 1. Tidak seorang pun pernah melihat Tuhan. Tetapi anak tunggal Bapa yang ada di pangkuan Bapa. Tolong sambung. Dialah yang menyatakan. Jadi Yesus itu adalah pernyataan Tuhan. Untuk menyatakan kasih-Nya, rencananya, kehendaknya, kemauannya, pengampunannya, seluruhnya, sepenuhnya ada pada pribadi Yesus Kristus. Bukan huruf mati. Dia mengampuni. Bukan berkata kamu kalau begini-begini nanti aku ampuni. Tidak. Tapi dia melakukan itu semua. Menebus itu semua. Mengerjakan itu semua. Dan berkata kepada kita. Kamu sudah diampuni. Itu bedanya. Bukan kamu akan diampuni. Tapi kamu sudah diampuni. Saudara percaya Yesus? Kita semua sudah menerima kasih karunia-Nya. Kita semua katakan aku sudah diampuni. Amin. Katakan lagi, aku sudah diampuni. Terima kasih sahabat sudah mendengarkan khotbah tentang akhir zaman. Saya yakin dan percaya kita semakin bertambah hikmat dan bertambah referensi tentang akhir zaman. Channel ini dibuat secara sadar untuk mengumpulkan pembahasan tentang akhir zaman. Nubuatan tentang akhir zaman. Agar kita punya satu channel membahas khusus tentang kejadian-kejadian di akhir zaman. Para pembicaranya juga dari berbagai interdominasi. Baik dari Protestan, Karismatik, Katolik, dan berbagai pendeta di seluruh Indonesia. Tentunya yang membahas tentang akhir zaman. Semoga channel ini memberkati kita semua. Firman Tuhan mengatakan Matius 13 ayat 39. Musuh yang menabur benih lalang ialah iblis. Waktu menuai ialah akhir zaman. Dan para penuai itu malaikat. Matius 22:23-24. Pada waktu itu, jika orang berkata kepadamu, lihat, Mesias ada di sini, atau Mesias ada di sana, jangan kamu percaya, sebab Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul, dan mereka akan mengadakan tanda-tanda yang dahsyat dan mujizat-mujizat, sehingga sekiranya mungkin mereka menyesatkan orang-orang pilihan juga. 1 Tesalonika 4 ayat 15-16. Ini kami katakan kepadamu dengan firman Tuhan. Kita yang hidup, yang masih tinggal sampai kedatangan Tuhan, sekali-kali tidak akan mendahului mereka yang telah meninggal. Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari sorga, dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Matius 24 ayat 24. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu pada hari mana Tuhanmu datang. Matius 26 ayat 64. Jawab Yesus, engkau telah mengatakannya, akan tetapi aku berkata kepadamu, mulai sekarang kamu akan melihat Anak Manusia duduk di sebelah kanan yang Maha Kuasa dan datang di atas awan-awan di langit. Tuhan akan menjemput kita di langit dan kita akan datang menyongsong Dia di langit.
sampai nanti kita akan memerintah di kerajaan 1000 tahun. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat pemaparan firman Tuhan tentang akhir zaman yang disampaikan oleh hamba-Mu yang luar biasa ini. Berkatilah hamba-Mu ini, pelayanan, keluarga, setiap pekerjaan yang dia kerjakan dibuat Tuhan berhasil dan beruntung. Kami yang mendengarkan firman ini berterima kasih Tuhan, karena kami semakin bijaksana menambah referensi baru tentang akhir zaman. Apa yang harus kami lakukan menjelang akhir zaman, tentunya harus mendekatkan diri, melekat dengan Tuhan, sehingga ketika waktu itu tiba, kami diangkat dan bersama-sama dengan Tuhan di langit dan akan memerintah di kerajaan 1000 tahun nantinya. Terima kasih Tuhan, demi nama Yesus. Amin. Từ lâu nấu cho mình tác lỗ để bơi sầy, bù phá y chẳng mây dầu giá, bù phá tê cháu trong say liều tê lưng ở tàu. In nấu nè, tê cháu xin cồn, tê cháu xin nè, cho mình nói xin bay, bài đê, tròi đê, dẫn đê. Quay à mày tu xin nào, muốn tới lịch xa tán, tê nê cháu ngạo, mày mòn chủ bù phá áo tê, đọc lên nó. Tê cháu khai sĩ sơ quay, khá xin nào, mà bài đê. Bây giờ cho mình trả xin nêu, bên ngoài, với bài xa tán, và bù phá cho mình không hay nào. Như vậy, mình đi lúc tàu thằng này, bây giờ đi tập xa tán và trả xin vả cái một bù phá bay. Cho bên phần ám bài tối lầu càng thì phây mà thằng phây mặt. Bây ăn xây dây cái lầu mình phần bù lây mà ní, cho chơi miễn bù phá cháu. Bù phá ní, đi dùng khóc vần mà cháu ăn xây dây cái lầu.วันใดจัดเตจะอยู่ไหนเตเจ้าเพียนำมากูต้องใส่ตูต้องใส่แต่ไปจะใจเหม็นเตเจ้าเหลวไปยาเตกุยทันอีกไงไหนเตจะไอ้หญิงเตมันเจ้าเกินผู้ชายแนวเกินไม่ยังแนวเตเจ้าเกินมานี่จะใจเกินไปป่ายเตcô cần phải lấy phải cô nên xây giá cái bây giờ bù phá tới cho cháu ăn xuân neo cần yếu cái xây mà cho mày qua yêu tiền cha ăn xuân cái này mày có mà nè mình ban này lại bù phá cho sang cần giá có mà cái mình chân kín nào mà ngày tôi này kín tôi này cho ngày thay bây giờ in đâu cần mà bù phá hô si trong xây cần quay mấyวันnè, tu phay, tu satani bản lang càng này, thì giờ không năng lâu mà. Bây giờ cần nhà, bù phá, thì la về tụi này, cái nhà, sau mà tụi tôi chân, soi tìm hết tụi này cái nào. Bây giờ cần cho tụi phay càng, cái nào mà lòng bay, cái lòng bay cho mày phá nữa. Như vậy bù phá càng bù giá soi cần lòng mày thái đi vào nè. Bây giờ cần lòng mày phạm cho bù phá khát tuấn đấy. Bây bù phá mày nó phạm nó mình soi cần lòng mày phạm soi miếu con căn này nào soi cho khát tuấn bay. Tổng nhà bạn nón phe với căn sung thu phe có bên này nó. Bây giờ quay cần lòng mình bù phá cháu màยิงผู้ฝ่ายเอานั่งเล่าเนี่ยกันจูนำทางเบ็ดทายาในกันฝ่าไปซอยกันเราอย่างย้อนเลยกาได้เปิดใส่หาอะไรกันจูไปหาไหนได้ใส่จังไปป่ายเหมียวไปจ่อยต้องใส่làไอ้ตอกเรื่องเจ้าก็ปันไปหัดต้องเปียกในกันผู้ฝ่าไปก็อย่ามาใจกันเหล่าหัดไปเลยหัดจนมันในกันนั่งฝ่าลักไปหนาวbù phá và cần lao tòng lòng và nămไปกันเมียวคนกันในหนาวquay bù pháนี้ที่ยันใจหันนิ้นกันยังไงกันเราเหมือนไอ้หญิงได้มาเจ้าเปียได้จะให้อีหลอกตอกเตเยซูร้อนใส่ยาไก่มาเจ้าฟามกันเราไปยาอีกไก่กันเราเจ้าไม่ไงงงยังไงเยซูเรามาหัดฆ่าร้อยกันเราGiêsu vậy liệu nó cháu phạm cân lao cho ngài tha yêu sĩ sư cha này. Ông
lũ thế mà xào phẳng cần lò bay bây giờ cần lò sân Giêsu bay nhìn xa kia còn mà tảoไปเกมเยซูไปนี่ทั้งเบกกันเราทายาบนควันโจในคันฝาใบว่าปูฝาเยาจิงใส่วันยามีสัญญาสลานี่มีทายาเนี่ยจะไปเกมไพ่ไปที่ไต้ฟุ้งเหมือนไต้ต่อยปูฝาเจ้าตีปอยไพ่ซอยวันยากันเรามาไปเกมเยซูหนาวมีตั้งหวังเขาปูฝาบำเขาเยซูกลางหนาวไปปลายไพ่ไปเกมไพ่จะลองปีไปโยโหโยคำวางกันเราเก็บเมียซูนี้กันเราทายาจนในคันเตียงฝาไปอีไว้เยซูจะใจตองกองลงไปกันเทียบค่าเราต่อแนวขึ้นไปในทั้งปูฝาตั้งหน้าบางอย่างตัวอย่างสัญญาซูนี้จนในคันฝาไปว่าปูฝาหน้าเยาจึงใส่Terima kasih sudah melihat video pendek tentang rencana Allah untuk kehidupan manusia. Sejak dari awal Tuhan menciptakan Adam dan Hawa. Dia juga sudah merencanakan akan keselamatan manusia melalui pengorbanan anaknya yang tunggal. Tidak ada cara lain selain menerima Tuhan Yesus yang adalah jalan, kebenaran, dan kehidupan. Tidak ada seorang pun yang bisa bertemu dengan Bapa kalau tidak melalui Tuhan Yesus. Tuhan Yesuslah yang menjadi jembatan seperti video yang kita barusan lihat. Jadi rencana Allah itu sangatlah sederhana. Rencana keselamatan yang diberikan Allah sangatlah sederhana. Mari kita lihat artikel berikut ini. Rencana keselamatan Allah yang sederhana namun penuh kuasa. Hai kawan, saya akan mengajukan pertanyaan yang paling penting di dalam kehidupan ini. Kebahagiaan dan kesusahan Anda di masa akan datang bergantung pada jawaban Anda. Pertanyaannya adalah, apakah Anda sudah diselamatkan? Ini bukan pertanyaan tentang perbuatan baik Anda, bukan juga apakah Anda anggota gereja, tetapi apakah Anda sudah diselamatkan? Apakah Anda yakin akan masuk surga setelah meninggal dunia? Alkitab berkata bahwa untuk dapat masuk surga, seseorang harus dilahirkan kembali. Dalam Yohanes 3 ayat 7. Yesus berkata kepada Nikodemus, kamu harus dilahirkan kembali. Karena yang dilahirkan dari daging adalah daging, yang dilahirkan dari roh adalah roh. Dalam Alkitab, Allah memberikan rencana bagaimana caranya untuk dapat dilahirkan kembali, yang berarti diselamatkan. Rencananya sangat sederhana. Anda dapat diselamatkan hari ini juga. Bagaimana caranya? Langkah pertama, Anda harus sadar bahwa Anda adalah orang berdosa. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Roma 3 ayat 23. Karena semua orang lahir dengan hati yang berdosa, hati yang dari daging. Anda adalah orang berdosa dan terpisah dari Allah karena dosa. Sebab upah dosa ialah maut. Roma 6 ayat 23. Ini artinya pemisahan kekal dari Allah di dalam neraka. Manusia ditetapkan untuk mati hanya satu kali saja, dan sesudah itu dihakimi. Ibrani 9 ayat 27. Tetapi Allah sangat mengasihi Anda. Dia telah memberikan anaknya yang tunggal, Yesus, untuk menanggung dosa Anda dan mati untuk Anda. Dia, Yesus, yang tidak mengenal dosa, telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya di dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. 2 Korintus 5 ayat 21. Yesus harus meneteskan darahnya dan mati karena nyawa makhluk ada di dalam darahnya. Imamat 17 ayat 11. Tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Ibrani 9 ayat 22. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Roma 5 ayat 8. Meskipun kita tidak dapat mengerti bagaimana caranya, Allah berkata bahwa dosa-dosa setiap orang yang percaya kepadanya telah dibebankan kepada Yesus dan Ia mati untuk kita. Dia dijadikan pengganti kita. Ini adalah kebenaran.
Allah tidak dapat berbohong, kawanku. Sekarang Allah memberikan kepada manusia bahwa di mana-mana semua mereka harus bertobat. Kisah Para Rasul 17 ayat 30. Langkah kedua adalah pertobatan. Pertobatan ini adalah sunat hati. Kalau di perjanjian lama Tuhan minta Abraham, Kejadian 17, dan semua keturunannya disunat sebagai tanda perjanjian yang kekal. Makna rohaninya adalah dalam perjanjian baru Tuhan Yesus memperkenalkan tujuan dari sunat jasmani adalah sunat hati, yaitu secara rohani. Sunat jasmani dilakukan sebagai upaya memurnikan diri dan dari aspek medis dapat menghindari sejumlah sakit penyakit. Sunat hati secara rohani memurnikan hidup kita dari dosa dan maut. Yeremia 4 ayat 4 berkata tentang sunat hati supaya terhindar dari murka Allah. Perbuatan-perbuatan yang jahat adalah kehidupan yang tidak takut akan Tuhan, tidak hidup mengasihi Dia, dan tidak beribadah kepadanya. Sunat hati berarti bertobat dari kehidupan yang jahat dan menaati Tuhan. Mengatakan betapa baik, kuat, dan dahsyat, adil, dan kasih Tuhan hingga layak disembah oleh semua orang. Pertobatan harus disertai perbuatan. Cara berpikir di mana seseorang mengaku dan setuju bahwa ia orang berdosa di hadapan Allah dan mengaku serta menerima pengorbanan Yesus di kayu salib untuk setiap orang percaya. Dalam Kisah Rasul 16 ayat 30-31, penjaga-penjaga Filipi bertanya kepada Paulus dan Silas, "Tuan-tuan, apakah yang harus aku perbuat supaya aku selamat?" Jawab mereka, "Percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat." Percayalah kepadanya sebagai seorang yang telah menanggung dosa-dosa Anda dan mati mengganti Anda, dikuburkan dan dibangkitkan kembali oleh Allah. Kebangkitannya memastikan bahwa orang percaya dapat yakin akan kehidupan kekal. Sesaat Yesus diterima sebagai juru selamat, kebangkitannya memastikan bahwa orang percaya dapat yakin akan kehidupan kekal sesaat Yesus diterima sebagai juru selamat. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Yohanes 1 ayat 12. Sebab barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Roma 10 ayat 13. Barang siapa dalam kutipan di atas termasuk Anda diselamatkan bukan berarti mungkin atau dapat, tapi pasti diselamatkan. Tentu Anda sadar bahwa Anda seseorang berdosa. Saat ini juga, dimanapun Anda berada, bertobatlah, serahkanlah hatimu kepada Allah dalam doa pengakuan dosa dan pertobatan yang sungguh-sungguh. Dalam Lukas 18 ayat 13, seorang yang berdosa berdoa, "Ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini." Berdoalah, "Ya Allah, aku tahu bahwa aku adalah orang berdosa. Aku percaya bahwa Yesus telah menggantikan aku waktu Dia mati di kayu salib. Aku percaya bahwa penumpahan darahnya, kematiannya, penguburannya, dan kebangkitannya adalah untuk aku. Sekarang aku menerimanya sebagai juru selamatku. Terima kasih atas pengampunan dosa-dosaku, pemberian keselamatan dan kehidupan yang kekal karena rahmat dan anugerah-Mu. Amin." Terimalah firman Allah dan dapatkanlah keselamatan daripadanya dengan iman. Percaya, maka Anda akan selamatkan. Secara lahiriah mungkin kita kelihatan pergi ke gereja, membaca Alkitab. Namun jika hati kita masih tinggal dalam kegelapan, dilimputi ketakutan, kebimbangan, kepentingan diri sendiri, dan memaksakan kehendak sendiri, kita harus mempersembahkan hati kepada Tuhan sebagai persembahan yang terbaik. Bukan gereja, perkumpulan, ataupun perbuatan-perbuatan amal ibadah yang menyelamatkan Anda. Ingatlah, hanya hati yang diserahkan kepada Allah yang dapat disucikan dan diselamatkan. Rencana keselamatan Allah yang sederhana adalah Anda orang berdosa. Apabila Anda tidak percaya dalam Yesus yang telah mati menggantikan Anda, pasti Anda akan tinggal untuk selama-lamanya di dalam dosa dan maut. Jika Anda percaya kepadanya sebagai juru selamat yang telah disalibkan, dikuburkan, serta dibangkitkan, Anda menerima pengampunan atas segala dosa dan karunia keselamatan kekal karena iman. Anda mungkin berkata, "Tidak mungkin semudah itu."
Ini sesuai Alkitab. Ini adalah rencana Allah. Hai kawan, percayalah pada Yesus dan terimalah Dia sebagai juru selamatmu. Hari ini juga, kalau rencananya masih belum jelas bagi Anda, bacalah tulisan ini berulang-ulang tanpa berhenti sampai Anda mengerti jiwa Anda lebih berharga daripada seisi dunia ini. Apa gunanya seseorang memperoleh seluruh dunia tetapi ia kehilangan nyawanya? Markus 8 ayat 36. Marilah serahkan hatimu kepada Tuhan sebagai persembahan yang hidup, kudus dan sukarela. Anda harus benar-benar pasti akan keselamatan pribadi ini. Apabila Anda kehilangan jiwa, Anda akan kehilangan surga dan kehilangan segala-galanya. Percayalah dan biarkanlah Allah selamatkan Anda saat ini juga. Kuasa dan kasih Allah akan selamatkan Anda. Tetapkan hati Anda dan perubahan cara pandang memungkinkan Anda untuk hidup sebagai orang Kristen yang selalu menang atas pencobaan. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia, sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. 1 Korintus 10 ayat 13. Jangan bergantung pada perasaan Anda. Perasaan itu selalu berubah. Berdirilah pada janji-janji Allah. Janji-janji Allah tidak pernah berubah. Setelah Anda selamat, ada 3 hal yang perlu dilakukan setiap hari untuk pertumbuhan iman. Berdoa, berbicara kepada Allah, baca Alkitab, biarkanlah Allah berbicara kepada Anda. Dan Anda berbicara bagi Allah. Dan perlu dibaptis air sesuai ketaatan Anda pada Tuhan Yesus Kristus sebagai kesaksian dan demonstrasi imanmu. Dan kemudian bergabung secepatnya dengan gereja yang mengajarkan Alkitab sebagai firman Allah. Jadi janganlah malu bersaksi tentang Tuhan kita. 2 Timotius 1 ayat 8. Setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, aku juga akan mengakuinya di depan Bapakku yang di sorga. Matius 10 ayat 32. Amin. Itulah tadi rencana keselamatan Allah yang sangat sederhana. Yang pertama, kita harus sadar bahwa kita orang berdosa. Yang kedua, kita harus bertobat, meninggalkan yang lama dan beralih kepada Tuhan. Dan berdoa untuk menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Dan setelah melakukan ini ada 3 hal lagi yang kita harus lakukan, yaitu berdoa, berbicara kepada Tuhan. Apa yang menjadi pergumulan kita. Yang kedua, baca firman, mendengarkan Tuhan berbicara lewat firman kepada kita. Kemudian kita berbicara kepada Tuhan. Yang ketiga adalah bersaksi. Jangan malu bersaksi. Setelah engkau diselamatkan oleh Tuhan, bersaksilah. Saksikan imanmu kepada semua orang. Siapa yang malu mengakui Tuhan Yesus di depan umum, maka Yesus pun akan malu mengakuimu di depan Bapa. Jadi saksikan kuasa keselamatan yang Tuhan berikan kepadamu. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Dalam kesempatan kali ini kita akan membahas satu tema yang cukup baik, yaitu menanti dan berjaga-jaga. Bagaimana sikap orang percaya ketika menanti dan berjaga-jaga akan kedatangan Tuhan yang kedua kali. Mari kita baca Lukas 21 ayat 25 sampai 36. Saya percaya kita sudah membacanya. Oleh karena itu, mari kita lanjutkan. Apa yang seseorang biasa lakukan ketika menunggu? Tentunya kita akan mencari kesibukan supaya waktu menunggu tidak terasa lama. Kesibukan di sini pun bukan hal-hal yang tidak menguntungkan Tuhan, tetapi kesibukan yang menguntungkan Tuhan dan menguntungkan diri kita di masa depan, yaitu berbuat sesuatu yang baik untuk Tuhan. Apa yang kita lakukan ketika menunggu jemputan? Apa yang akan kita lakukan ketika tunggu ibadah mulai? Tentunya kita harus melakukan sesuatu, bukan bersumur-sumur. Orang Kristen adalah orang yang menanti. Menanti apa? Menanti kedatangan Kristus kedua kalinya. Orang yang setia sampai akhir dan tidak murtad dan menunggu kedatangan Tuhan yang kedua kalinya, Tuhan sudah sediakan yang namanya mahkota bagi mereka yang menantikan kedatangan Tuhan kedua kalinya. Kedatangan Kristus akan segera terjadi. Artinya pasti akan terjadi.
Jadi, mari kita lihat Matius 24 ayat 19 dan Wahyu 1 ayat 1. Matius 24, segera sesudah siksaan pada masa itu, matahari akan menjadi gelap dan bulan tidak bercahaya, dan bintang-bintang akan berjatuhan dari langit, dan kuasa-kuasa langit akan goncang. Apa kata segera di situ? Kita akan dalami. Wahyu 1 ayat 1. Inilah wahyu Yesus Kristus yang dikaruniakan Allah kepadanya, supaya ditunjukkannya kepada hamba-hambanya apa yang harus segera terjadi. Makna segera bukan menunjuk 5 menit lagi, segera seperti guru, dosen mengatakan kepada siswa atau mahasiswanya, segera kumpulkan. Bukan itu. Tetapi segera di sanalah kata Kristus yang segera berarti, pertama, pasti terjadi. Itu pasti terjadi, Alkitab sudah mencatat dan pasti terjadi. Kedua, tidak ada seorang pun yang tahu waktunya. Tidak ada, oleh karena itu kita harus menanti dan berjaga-jaga. Ketiga, tidak ada seorang pun yang dapat melarikan diri ataupun luput. Siapapun kita akan tetap dihukum atau diberikan ganjaran yang baik. Pertama, tanda-tanda kedatangan anak manusia. Mari kita dalami apa tanda-tanda dan kenapa Tuhan memberikan tanda. Meski tidak ada yang tahu kapan waktunya, tetapi akan ada tanda-tanda sebelum itu terjadi. Lukas 21 ayat 25 sampai 26. Dan akan ada tanda-tanda pada matahari dan bulan dan bintang-bintang. Dan di bumi bangsa-bangsa akan takut dan bingung menghadapi deru dan gelora laut. Orang akan mati ketakutan karena kecemasan berhubung dengan segala apa yang menimpa di bumi. Sebab kuasa-kuasa langit akan goncang. Penguasa-penguasa yang ada di langit akan goncang. Tanda kedatangan Kristus sudah dinubuatkan oleh para nabi. Tanda kedatangan Kristus dan penghukuman orang fasik bisa dibaca Yesaya 13 ayat 9 sampai 11. Sungguh hari Tuhan datang dengan kebengisan, dengan gemas dan dengan murka yang menyala-nyala, untuk membuat bumi menjadi sunyi sepi dan untuk memunahkan daripadanya orang-orang yang berdosa. Sebab bintang-bintang dan gugusan-gugusan di langit tidak akan memancarkan cahayanya. Matahari akan menjadi gelap pada waktu terbit, dan bulan tidak akan memancarkan sinarnya. Kepada dunia akan kubalaskan kejahatannya, dan kepada orang-orang fasik kesalahan mereka. Kesombongan orang-orang pemberani akan kuhentikan, dan kecongkakan orang-orang yang gagah akan kupatahkan. Tanda kedatangan Kristus sudah dinubuatkan oleh para nabi. Yang kedua, tanda kedatangan Kristus dan penyelamatan umat Allah. Yoel 2 ayat 30 sampai Yoel 3 ayat 2. Mengapa perlu tanda? Supaya kita terhindar dari penyesatan. Baca Lukas 21 ayat 8. Tidak putus asa oleh penderitaan yang mendahului kedatangan Kristus. Akan ada penderitaan, akan ada penganiayaan. Tetapi bagi kita yang percaya kepada Tuhan, akan diangkat dan diluputkan. Tetapi bagi mereka yang suam-suam kuku, akan dimuntahkan dan mengalami siksaan besar itu. Tidak meragukan janji kedatangan Kristus. Oleh karena itu mari kita tidak meragukan janji kedatangan Kristus. Baca ayat yang ke-29 sampai 33 dan seterusnya. Setelah tanda-tanda terjadi, Yesus datang kedua kali. Haleluya. Perbedaan dengan kedatangannya yang pertama. Ya, dia lahir sebagai manusia kedatangan yang pertama. Dilahirkan dari perawan Maria. Sederhana dan kehinaan seorang hamba. Tetapi kedatangan yang kedua kalinya berkuasa dan kemuliaan seorang raja. Kedua, kedatangan yang pertama dihukum karena dosa manusia. Kedatangan yang kedua datang untuk menghukum manusia yang berdosa dan tidak bertobat. Aplikasinya, tidak percaya kepada orang-orang yang mencoba meramal atau menentukan waktu kiamat. Yang kedua, ketika melihat tanda, kita semakin yakin mengenai kedatangan Kristus. Tiga, sebagai orang percaya, kita bersuka cita menyambut
kedatangan Kristus karena ia datang untuk menyelamatkan. Selanjutnya, sikap menanti kedatangan anak manusia itu. Bagaimana sikap kita? Mari kita baca Markus 13 ayat 32. Saya percaya sahabat sudah membacanya. Tidak seorang pun yang tahu. Malaikat tidak tahu. Yesus sebagai manusia tidak tahu. Mengapa Allah tidak memberitahu kepada kita mengenai kedatangan Kristus yang kedua kali? Allah tidak memberitahu supaya, pertama, menumbuhkan di dalam diri kita sikap hamba yang benar, berjaga-jaga selalu. Seperti majikan yang akan pulang ke rumahnya. Tentunya hambanya atau pembantunya pasti berjaga-jaga untuk menanti majikan itu. Itulah maksudnya. Kita harus berjaga-jaga dan juga terus menanti kedatangannya. Hamba sejati dan hamba palsu akan diuji di dalam kesediaannya untuk selalu berjaga-jaga. Fokus pada tanggung jawab dan pekerjaan yang Allah perintahkan. Kenapa Tuhan tidak beritahu kedatangannya? Agar kita fokus pada tanggung jawab dan pekerjaan yang Allah perintahkan kepada kita. Karena kita tahu zaman dulu, yaitu di zaman Paulus, ketika dikatakan Tuhan Yesus sudah akan datang kedua kali, dan jemaat saat itu sudah tidak mau kerja lagi, dan semua mereka menunggu. Bukan itu yang dimaksud. Aplikasi apa yang kita bisa ambil dari bagaimana berjaga-jaga? Ayat 34 sampai 36. Jangan syarat dengan pesta pora, kemabukan dan kepentingan duniawi. Mari kita jauhi hal-hal yang semacam ini, karena ini merugikan kita di masa yang akan datang. Berdoalah senantiasa. Agustinus berdoa, baca Alkitab, menjauhi dosa. Ini yang harus kita lakukan, berdoa, membaca Alkitab, menjauhi dosa. Dan selamat menantikan kedatangan Kristus. Bersiaplah, Yesus datang segera. Terima kasih, Tuhan memberkati.